Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Reni Kurniawan, SEMBA, selaku dosen dasar-dasar manajemen keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Himawan dengan NIM B100240503 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis efisiensi manajemen persediaan pada PT Enlusa Tbk. Data-data yang digunakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan beban pokok pendapatan dan rata-rata persediaan pada 3 tahun terakhir. Kita dapat mendapatkan data ini dari laporan laba rugi dan juga neraca. Nah, kita lanjut saja pada beban pokok pendapatan 3 tahun terakhir. Dimulai dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp10.068.324. Lalu kita lanjut pada tahun 2023 yaitu yang sebesar Rp11.394.689. Dan yang terakhir pada tahun 2024 mendapatkan sebesar Rp12.068.115. Lalu kita lanjut pada rata-rata persediaan dimulai dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp276.887. Lanjut pada tahun 2023 sebesar Rp343.512. Dan yang terakhir tahun 2024 yaitu Rp483.979. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita masuk ke inventory turnover ratio. Inventory turnover ini memiliki rumus beban pokok pendapatan tadi kita bagi dengan rata-rata persediaan. Sama kita mencari 3 tahun terakhir. Nah, kita mulai saja inventory turnover pada tahun 2022 yaitu Rp10.638.324 kita bagi dengan Rp276.887 dan mendapatkan hasil 38,42. Jadi pada tahun 2022 ini terjadi perputaran persediaan sebanyak 38,42 kali. Lalu lanjut inventory turnover pada tahun 2023. Kita mulai saja yaitu Rp11.394.689 kita bagi dengan Rp343.512 dan mendapatkan hasil 33,17. Jadi pada tahun 2023 ini terjadi perputaran persediaan sebanyak 33,17 kali. Lalu kita mencari turnover pada tahun 2024 yaitu Rp12.068.115 kita bagi dengan Rp483.979 dan mendapatkan hasil 24,93. Jadi pada tahun 2024 ini terjadi perputaran persediaan sebanyak 24,93 kali. Nah, setelah kita menghitung satu persatu pada ketiga tahun tersebut, lanjut kita menganalisis dan menarik kesimpulan. Dari data 3 tahun sebelumnya, hasil tersebut menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2022, persediaan berputar sekitar 38 kali. Lalu pada tahun 2023, persediaan berputar sekitar 33 kali. Dan sedangkan pada tahun terakhir yaitu tahun 2024, persediaan berputar sekitar 25 kali. Nah, hal ini menunjukkan adanya penurunan rasio. Dan penurunan rasio ini mengidentifikasikan bahwa efisiensi pengelolaan persediaan perusahaan menurun dari tahun ke tahun. Nah, setelah kita mencari inventory turnover ini, selanjutnya kita lanjut mencari Day Inventory Outstanding Ratio atau DIO.
Nah, DIO ini memiliki rumus yang berbeda dengan inventory turnover sebelumnya. DIO ini memiliki rumus rata-rata persediaan kita bagi dengan beban pokok pendapatan dan lalu kita kali dengan 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Nah, kita mulai cari pada mulai tahun 2022. Pada tahun 2022, Rp276.887 kita bagi dengan 10.638.324 rupiah. Lalu kita kali dengan 365 dan kita mendapatkan hasil 9,49. Nah, jadi DIO pada tahun 2022 ini sebesar 9,49 hari. Setelah kita mencari DIO pada tahun 2022, kita lanjut mencari DIO pada tahun setelahnya, yaitu 2023, yaitu 343.512 rupiah kita bagi dengan 11.394.689 rupiah. Lalu kita kali dengan 365 hari dan mendapatkan hasil 11,00 atau kita positifkan jadi 11. Nah, jadi DIO pada tahun 2023 ini sebesar 11 hari. Lalu kita mencari DIO pada tahun terakhir, tahun 2024, yaitu Rp483.979 kita bagi dengan 12.068.115 rupiah dan kita kali dengan 365 dan mendapatkan hasil 14,63. Jadi DIO pada tahun 2024 ini sebesar 14,63 hari. Nah, setelah kita mencari dan menghitung DIO pada ketiga tahun sebelumnya dan mendapatkan hasil tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2022, persediaan tersimpan sekitar 9 hari. Lalu, pada tahun 2023, persediaan tersimpan sekitar 11 hari dan tahun terakhir, yaitu tahun 2024, persediaan tersimpan sekitar 15 hari. Nah, dari sini kita dapat melihat adanya peningkatan pada setiap tahunnya. Nah, peningkatan rasio ini menunjukkan pengelolaan persediaan yang lebih berhati-hati tanpa indikasi risiko penumpukan ataupun persediaan yang usang. Nah, setelah kita mencari rasio-rasio mulai dari inventory turnover lalu DIO tadi, kita lanjut mencari ataupun menganalisis tren industri. Nah, berdasarkan inventory turnover dan DIO tadi selama 2022 sampai 2024, dapat kita analisis tren industrinya sebagai berikut. Tren yang terlihat dimulai dari inventory turnover menurun dari 38,42 kali pada tahun 2022 menurun menjadi 33,17 kali pada tahun 2023. Dan pada tahun terakhir menurun lagi menjadi 24,93 kali. Nah, sedangkan DIO ini sebaliknya, ini terjadi peningkatan. Kita mulai dari tahun 2022 ini 9,49 hari. Lalu pada tahun selanjutnya, tahun 2023, adanya peningkatan menjadi 11 hari. Dan pada tahun terakhir, tahun 2024, menjadi meningkat lagi menjadi 14,63 hari. Nah, kedua indikator ini bergerak konsisten berlawanan arah. Yang satu menurun dan yang satunya meningkat. Dan hal ini menandakan bahwa persediaan semakin lama tersimpan sebelum terjual atau digunakan. Dengan analisis tren industri ini, kita dapat menginterpretasi industri
seperti penurunan perputaran persediaan dan kenaikan DIO menunjukkan perlambatan efisiensi pengelolaan persediaan. Namun, nilai DIO yang masih berada di bawah kurang lebih 15 hari ini menunjukkan persediaan belum berada pada level yang mengkhawatirkan. Nah, artinya industri belum menghadapi resiko kehabisan stok atau overly fast turnover, tetapi mulai mengarah ke resiko penumpukan persediaan jika tren ini masih berlanjut. Nah, dari tren industri dan interpretasi industri tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu secara keseluruhan, tren industri menunjukkan bahwa perputaran persediaan cenderung semakin lambat dan mengidentifikasikan peningkatan kehati-hatian atau melemahnya permintaan, namun belum sampai pada tahap resiko persediaan usang yang tinggi. Nah, perusahaan pun perlu mulai mengoptimalkan perencanaan persediaan agar penurunan efisiensi ini tidak berlanjut di periode berikutnya. Nah, setelah kita mencari tren industri, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu implikasi terhadap kebutuhan modal kerja. Dari sudut pandang manajemen keuangan, tren penurunan inventory turnover dan kenaikan DIO memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan modal kerja atau working capital sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal kerja meningkat. Dana lebih lama tertahan di persediaan sehingga kebutuhan modal kerja bertambah. Lalu yang kedua yaitu likuiditas menurun. Konversi persediaan ke kas ini lebih lambat dan memperpanjang siklus kas. Dan yang selanjutnya yaitu biaya pendanaan naik. Ketergantungan pada utang jangka pendek berpotensi meningkat. Dan yang terakhir, efisiensi aset lancar menurun. Persediaan yang menumpuk menekan produktivitas dan imbal hasil modal kerja. Dan dari itu kita dapat menyarankan atau memberi saran seperti 1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang kedua, memperkuat forecasting dan koordinasi rantai pasok. Lalu yang ketiga, integrasikan kebijakan persediaan dengan strategi pendanaan. Lalu yang keempat, kita memantau rasio modal kerja secara berkala. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu kita harus menetapkan batas persediaan optimal. Nah, dari saran dan sudut pandang manajemen keuangan tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu angka perputaran persediaan yang menurun mengidentifikasikan peningkatan kebutuhan modal kerja dan tekanan likuiditas. Oleh karena itu, manajemen keuangan perlu fokus pada efisiensi persediaan dan juga pengendalian siklus kas agar pertumbuhan operasional tidak membebani kondisi keuangan perusahaan. Nah, materi sudah kita bahas secara bersama-sama mulai dari satu persatu dan sampai terakhir ini, dan saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun materi yang kurang jelas, dapat menghubungi saya langsung melalui kolom komentar yang akan saya upload di YouTube nanti. Dan yang terakhir cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.